Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi PowerPoint dari kelompok 5 yang beranggotakan Denny Adirahman, Ferry Kurniawan, Irna Mutmainah, dan Melsi Yuliana Putri. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Kurslev, yang artinya Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Kemudian Nurbergui menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahannya, yaitu pada sidang PPKI. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai berikut ini. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional.
Berikutnya membahas tentang prinsip-prinsip dalam Pancasila. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti. Problem pertama, tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Empirisisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Namun, pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut, sehingga hal tersebut mencerminkan tingkatan pengetahuan yang dinamakan a priori. Selanjutnya, problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu atau solidaritas nasionalisme, rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Noto Nagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak umum universal. Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Noto Nagoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum koleksi dan singular konkret. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral.
Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Menggali sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarahkan dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. C. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Ordelsdag. Gagasan tersebut merupakan penunggu filsafat Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada era Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Antara dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik termasuk kritik dan renungan. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kapitalisme. Salah satu bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individu secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumenisme, dan lain-lain. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluris yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila pertama terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat.
Keadilan komunitatif adalah keadilan di antara semua warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dan memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of think bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.